Kita semua sering dengar kan, kalau mau investasi yang paling aman, paling untung, ya emas. Katanya sih jaminan pasti buat jadi kaya. Tapi, beneran gitu nggak sih? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Tapi kita nggak akan pakai opini atau katanya-katanya ya. Kita bakal lihat dari data penelitian keuangan supaya kita benar-benar paham apa sih peran emas yang sebenarnya di dalam portofolio investasi kita. Nah, kalau dari kacamata para peneliti keuangan, emas itu ternyata punya 3 fungsi utama yang spesifik banget. Yuk kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama, emas itu disebut penyimpan nilai atau store of value. Maksudnya apa? Gini, emas itu tugasnya bukan buat bikin kita kaya mendadak, bukan. Tugasnya itu buat jagain nilai kekayaan kita. Jadi, uang yang kita punya sekarang, nilainya nggak bakal tergerus di masa depan. Yang kedua, emas itu juga berfungsi sebagai lindung nilai atau hedge. Anggap aja ini kayak asuransi buat duit kita. Jadi waktu nilai aset lain, misalnya mata uang kita, anjlok gara-gara inflasi, nah, emas ini biasanya malah naik buat ngelindungi nilai total investasi kita. Dan yang ketiga, ini nih yang paling terkenal. Emas itu adalah aset aman atau safe haven. Jadi kalau kondisi dunia lagi nggak menentu, entah itu karena krisis ekonomi atau politik, para investor itu secara naluriah kayak pulang kampung ke emas, mencari tempat yang aman. Oke, kita udah kenalan sama definisinya kan? Sekarang ayo kita lihat gimana sih 3 kekuatan super emas ini benar-benar bekerja di dunia nyata. Kekuatan super yang pertama dan paling dasar banget, emas itu perisai inflasi. Gampangnya gini, waktu harga-harga pada naik dan nilai uang di dompet kita makin turun, nah disitulah emas muncul sebagai pelindung. Coba deh perhatiin perbedaannya. Ini penting banget. Pemerintah itu bisa loh cetak uang terus-terusan, kapan aja mereka mau. Efeknya, ya nilai uangnya bisa turun. Beda banget sama emas. Jumlah emas di bumi ini terbatas, nggak bisa dicetak atau dibikin. Nah, kelangkaan inilah yang bikin emas punya nilai intrinsik, nilai yang bertahan justru pas mata uang lagi melemah. Lanjut ke kekuatan super kedua. Emas ini ibaratnya jangkar di tengah badai. Dia jadi aset primadona yang dicari-cari orang waktu ketidakpastian lagi merajalela di pasar keuangan global. Nah, ini dia momen-momen di mana emas benar-benar bersinar. Waktu ada resesi ekonomi, perang, politik lagi panas, atau krisis keuangan, saat aset lain kayak saham lagi terjun bebas, emas justru seringnya stabil atau malah naik nilainya. Dan ini bukan kebetulan ya, ini murni karena investor pada lari nyari aman. Oke, sekarang kekuatan super yang ketiga, dan ini mungkin yang paling penting menurut para peneliti. Peran emas sebagai penstabil portofolio. Ingat ya, ini bukan berarti kita taruh semua uang kita di emas. Bukan begitu caranya. Jadi kuncinya di sini nih, banyak banget penelitian portofolio yang hasilnya konsisten. Alokasi emas sekitar 5-15% aja di portofolio kita, itu udah bisa secara signifikan mengurangi resiko. Portofolio kita jadi lebih tahan banting terhadap guncangan ekonomi. Coba kita lihat gimana jadinya di portofolio yang lebih kuat. Nah, lihat di sini, emas itu bukan jadi pemeran utamanya loh. Dia itu kayak pemeran pendukung terbaik yang perannya krusial banget. Jadi penyeimbang yang bikin seluruh investasi kita lebih adem ayem pas pasar saham lagi gunjang-ganjing. Tapi, tunggu dulu. Cerita soal emas itu nggak cuma soal angka dan grafik loh. Ada alasan psikologis yang jauh lebih dalam kenapa kita sebagai manusia udah percaya sama logam ini selama ribuan tahun. Gini deh, emas itu nyata. Fisik bisa kita pegang. Nilainya nggak bergantung sama performa perusahaan A atau kebijakan pemerintah B. Emas nggak bisa bangkrut, titik. Kepercayaan kayak gini tuh udah mendarah daging di DNA finansial kita selama berabad-abad. Makanya, emas jadi simbol keamanan yang universal. Jadi kesimpulannya gimana nih? Anggap aja emas itu kayak alat khusus di dalam kotak perkakas finansial kita. Dia punya tugas yang spesifik banget. Nah, ini dia rangkumannya. Jelas banget kan? Emas itu buat apa? Buat jaga kekayaan jangka panjang dan jadi tameng pas lagi krisis. Terus, emas itu bukan buat apa? Bukan buat cari cuan cepet atau buat pertumbuhan aset yang ngebut. Kalau tujuannya itu, ya mainnya di saham. Dan inilah jawaban dari pertanyaan awal kita. Mitos kalau emas itu jalan pintas jadi kaya, udah jelas terbantahkan. Peran emas yang sebenarnya itu jauh lebih penting dari itu. Emas adalah polis asuransi untuk keuangan kita. Nah, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya yang jawab, tapi buat Anda renungkan sendiri. Sekarang, dengan pemahaman baru ini, kira-kira di mana posisi emas dalam strategi jangka panjang Anda? Di samping saham dan properti. Coba deh, pikirkan.